Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Marsanda dengan NIM 23571011. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Tadris Matematika semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah matematika di India. Yang pertama yaitu mengenai matematika India kuno. Matematika India atau bisa disebut matematika Hindu muncul pada abad ke-26 Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran sungai Indus. Peradaban ini biasanya disebut peradaban lembah Indus. Kota-kota yang mereka tempati kala itu diatur secara geometris. Peradaban lembah sungai Indus pada tahun 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang sungai Indus dan sungai Gragar Hamka yang sekarang disebut Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga sering disebut sebagai peradaban Harappa, lembah Indus, karena kota penggali pertamanya disebut Harappa atau juga peradaban Indus-Saraswati, karena sungai Saraswati yang mungkin kering pada akhir tahun 1900 sebelum Masehi. Pemusatan terbesar dari lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan sungai Saraswati kuno yang pernah mengalir. India telah memiliki pengetahuan besar mengenai matematika. Angka 0 diciptakan oleh bangsa India kuno. Demikian juga dengan sistem desimal. Matematika Hindu atau matematika India ini dikenal sebagai Sulwa Sutra atau tali dari sloka. Ini berkaitan dengan pembangunan altar tempat pemujaan dan upacara korban. Formula dari Sulwa Sutra ini yaitu empiris. Dikatakan bahwa Sulwa Sutra mungkin merupakan pengaruh di belakang perkembangan kemudian dari geometri Yunani. Pada tahun 550, bangsa Hindu menemukan bilangan 0 dan penulisan sistem letak untuk bilangan. Angka India atau disebut juga Arga Hindia dimulai dari satu tempat kosong. Untuk angka 0 ini terbukti telah dituliskan posisi itu pada kitab Injil orang India. Para ahli matematika telah lama menemukan bilangan 0. Ini terbukti telah lama menemukan bilangan 0 dengan kata K. Aryabhata telah memasukkan konsep bilangan 0 menggunakan satu tempat kosong di dalam peraturan bentuk tabel. Telah dikenal dan digunakan di India dari abad ke-6. Dari banyaknya hal yang datang dari matematika India, penemuan angka 0 adalah yang paling menonjol, sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Selama kira-kira 1000 tahun, bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Beberapa penulis agama juga menulis sejarah matematika karena dalam pembangunan altar Buddha direntangkan tali yang menunjukkan pengenalan tigaan Pythagoras. Penggunaan simbol 0 oleh orang India yang pasti adalah di Gwalior Table Stone pada tahun 876. Dokumen tersebut tercetak pada lempengan tembaga dengan simbol 0 kecil terletak di situ. Ensiklopedia Britannica mengatakan literatur Hindu membuktikan bahwa bilangan 0 mungkin telah dikenal di daerah kelahiran kritis, tetapi tidak ada catatan yang ditemukan dengan simbol seperti itu di depan abad ke-9. Ide-ide brilian dari matematikawan India selanjutnya dipelajari oleh matematikawan Muslim dan Arab.
Hal ini terjadi pada tahap-tahap awal ketika matematikawan Al-Khwarizmi meneliti sistem perhitungan Hindu yang menggambarkan sistem nilai tempat dari bilangan yang melibatkan bilangan 0 sampai 9. Al-Khwarizmi adalah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan 0 sebagai nilai tempat dalam basis 10. Sistem ini disebut sebagai sistem bilangan desimal. Selanjutnya yaitu sistem bilangan India kuno. Setelah diteliti, penomoran India hanya berbasis 10, berlawanan pada sistem Babilonia yang berbasis 60. Sistem angka India sering disebut di barat sebagai sistem Hindu-Arab atau hanya angka Arab karena mencapai Eropa melalui orang Arab. Sedangkan angka modern saat ini berasal dari simbol yang digunakan oleh para ahli matematika Hindu India yang kemudian dikembangkan oleh orang Arab. Selanjutnya itu terdapat beberapa angka yang ditemukan di India. Yang pertama yaitu ada angka Brahmani. Angka Brahmani ada sejak abad ke-1 sebelum Masehi dan masih digunakan sampai sekarang. Ada beberapa teori yang dikedepankan oleh para ahli sejarah mengenai asal-usul angka ini, yaitu yang pertama, angka Brahmi berasal dari kebudayaan Sungai Indus sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, angka Brahmi berasal dari Araman. Yang ketiga, angka Brahmi berasal dari abjad Karosi. Yang keempat, angka Brahmi berasal dari abjad Brahmi. Dan yang kelima, Brahmi berasal dari sistem angka dari abjad yang pertama, seperti halnya Panini. Berikut adalah contoh dari angka Brahmani. Dapat kita lihat bahwa dalam angka Brahmani pada angka 1 sampai 3, di sana kita dapat memahami dari simbolnya. Sedangkan dari angka 4 sampai 9 itu tampaknya kita tidak akan kelihatan yang jelas dengan nomor yang mereka wakili. Ada cukup banyak teori yang dikemukakan oleh sejarawan selama bertahun-tahun untuk asal-usul angka-angka. Yang kedua yaitu ada angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India yang dimulai sejak awal abad ke-4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi yang tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Dan angka yang ketiga yaitu angka Nagari. Sering disebut-sebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari yang sering disebut angka Devanagari, angka menyebar ke bagian dunia antara abad ke-7 sampai 16 Masehi yang sudah menyebar sampai di Eropa di akhir abad ke-5. Di sana sudah ada contoh dari angka Nagari. Berdasarkan angka-angka yang ditemukan di India, kita dapat mengetahui perkembangan sistem angka India, yaitu angka Brahmani menuju angka Gupta, kemudian ke dalam angka Nagari, dan selanjutnya angka-angka India tersebut dikembangkan di bangsa Arab dan berkembang menjadi angka modern yang digunakan sekarang ini. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh matematika India. Tokoh yang pertama yaitu ada Panini, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Selanjutnya, tokoh yang kedua itu ada Pingala, kira-kira abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi. Di dalam risalahnya Prosodi, beliau menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner
Pembahasannya tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pinggala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Yang ketiga yaitu ada Aryabhata. Pada tahun 476 sampai 520, beliau adalah ahli matematika Hindu pertama yang dikenal dunia. Risalah atau tulisannya mengenai subjek ini adalah karya Hindu yang pertama mengenai matematika murni dan terdiri dari 33 sloka. Ia menjelaskan mengenai sebab-sebab gerhana matahari dan juga bulan. Kemudian ada pemahaman tentang pi oleh Aryabhata, kemudian penelitian trigonometri dan juga penelitian aljabar. Selanjutnya yaitu ada beberapa penemuan yang berhubungan dengan matematika di India, yaitu ada Dasindanta Surya dan juga ada nilai pi dan masih banyak yang lain seperti geometri, aljabar, dan lainnya. Di bagian Dasindanta Surya itu berisi catatan memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan sinus inverse, dan meletakkan aturan untuk menentukan gerak yang sebenarnya posisi benda-benda langit. Untuk bagian nilai pi, di sana terdapat pemahaman oleh Aryabhata. Aryabhata bekerja pada pendekatan untuk sampai pada kesimpulan bahwa Z adalah tidak rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.